Yang terlibat kurang lebih ada 5 pembunuhan. Iya, waktu itu. Termasuk dua anggota TNI ya? Ya, termasuk anggota TNI, terus yang di KPU ya. staf KPU, ada satu yang di bandara, satu lagi atas nama korban Amirullah yang sampai sekarang belum ditemukan. Dia sudah mengakui bahwa dia tadi malam hasil interogasi dia mengakui. Jadi serangkaian pembunuhan pada tahun 2020 dari mulai bulan Juli sampai Agustus pelakunya dia. Geger, lokasi latihan perang KKB Papua terdeteksi. Narasi politik memberitakan untuk ke Anda. Audio Jungle. Audio Jungle. Lokasi latihan perang KKB Papua terdeteksi di Puncak Gunung, Jakarta. Dilansir dari CNN Indonesia, polisi menggeledah sebuah tempat yang diduga lokasi latihan perang bagi kelompok kriminal bersenjata dalam kurung KKB Papua usai menangkap tersangka kasus dugaan makar Adi Rawai alias Adi dalam kurung 27. Penangkapan Adi dilakukan di kawasan Kampung Tua di atas Gunung Impura, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada 9 Desember 2021. Ya benar, dalam kurung digunakan sebagai tempat latihan yang melaksanakan dalam kurung penangkapan dari Polres dan Kodem, kata Kepala Operasi Nemangkawi Brigjen Ramdhani Hidayat saat dikonfirmasi. Merujuk pada keterangan resmi Satgas Nemangkawi, rumah atau pondok yang digeledah oleh aparat tersebut kerap disebut sebagai markas komando. Lokasinya berada di puncak gunung. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari pondok tersebut. Beberapa di antaranya berupa senjata tajam seperti gergaji, badit, sangkur, hingga parang. Hingga ditemukan juga sebuah senjata rakitan. Dalam penggeledahan ditemukan juga seragam pakaian dinas lapangan dalam kurung PDL bermotif loreng-loreng lengkap dengan bat berwarna merah. Kemudian terdapat juga kemeja taktikal berbendera bintang Kejora. Selain itu, kata dia, polisi turut mengamankan sejumlah atribut berkaitan dengan bintang Kejora seperti bendera, ikat kepala, dan buku-buku referendum. Namun demikian, dalam penggeledahan tersebut polisi tak menemukan sejumlah alat komunikasi ataupun elektronik yang digunakan oleh para tersangka. Dalam hal ini, mereka diduga berkaitan dengan kelompok separatis bersenjata yang telah ditetapkan sebagai teroris di Indonesia. Polisi, kata dia, menduga bahwa tersangka lain dalam perkara tersebut sudah mengamankan sejumlah barang bukti lain saat meninggalkan markas tersebut. Yang jelas, sudah sampai TKP, situasi sepi atau ditinggalkan dalam keadaan kosong. Jadi, kemungkinan semua yang berkaitan BB dalam kurung barang bukti lainnya tidak atau ada sudah tiba di bawah mereka, tambah Ramdhani. Dalam perkara ini, masih ada 3 tersangka yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dalam kurung DPO alias buron. Mereka masing-masing berinisial HM, PM, dan YR. Sementara Adi Rawai dijerat pasal 106 KUHP, Jo pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP, dan garing atau pasal 110 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebagai informasi, penangkapan ini dilakukan usai aparat TNI Polri melakukan penyelidikan di kawasan Distrik Kosiwo lantaran menduga ada pergerakan militansi KKB. Pada tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 9 Desember 2021, saat tim melakukan patroli, tim ditembaki sebanyak 2 kali oleh kelompok kriminal bersenjata sehingga tim membalas tembakan dan terjadi kontak tembak, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal. Menurutnya, kelompok separatis tersebut melarikan diri ke hutan. Pasca penembakan tersebut, tim gabungan yang melakukan patroli dan menangkap tersangka Adi. Terima kasih Anda telah mengunjungi channel kami. Kami hanya memberitakan, Andalah yang memutuskan narasi politik.